Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan kuliah malam ini tentang manajemen strategik rumah sakit dari sudut pandang Islam. Apa itu manajemen strategis? Ada beberapa pendapat pakar. Salah satunya Fred R. David mengatakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya atau objektifnya. Dan menurut Hanger dan Whelan, serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ada lagi menurut Pierce dan Robinson, satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan perusahaan. Jadi manajemen strategik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian satu strategi organisasi dan juga menentukan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi berkaitan dengan lingkungan eksternalnya. Ya, saya kira dari pendapat-pendapat pakar itu ya poin-poin kuncinya hampir sama ya. Jadi ada ada rumusan dari kerja, rencana kerja, kemudian ada implementasi, kemudian ada tujuan organisasi dan ada jangka waktu. Nah, jadi poin-poinnya saya kira ya hampir sama. Nah, teman-teman sekalian, tugas saya adalah memberi perspektif dari sudut pandang Islam. Bagaimana manajemen strategik itu dipandang. Ini ada pertanyaan pembuka untuk kita semua, yakni kenapa kesehatan atau rumah sakit itu penting secara Islam. Nah, ini ya cukup menggelitik. Kenapa sih? Nah, di sini juga saya memberi stressing pada teman-teman. Inilah Islam. Inilah yang menjadi ciri pembeda bahwa agama Islam itu agama yang komprehensif. Agama yang tidak terbatas pada lingkaran rumah ibadah. Agama yang tidak terbatas pada lingkup ritual penyembahan. Tapi Islam itu memang ada aspek implementatif di seluruh lini kehidupan. Nah, ini penting ya. Sekaligus ya refreshing dan reminding untuk kita semua. Nah, mungkin menuju kepada jawabannya, bagi Islam dan bagi kebanyakan pemahaman, semua sepakat bahwa health is not everything. But without health, everything is nothing. Ya, ini kan bagus juga. Sehat itu bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada sehat,
waduh, segala-galanya boleh dibilang tak berarti ya. Apalagi di era pandemi begini, waduh, semua kita merasakan ya bahwa ketika seseorang sudah terjangkiti oleh virus corona dengan virulensi yang tinggi, waduh, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini dalil dari hadis bahwa kesehatan adalah merupakan nikmat kedua setelah iman. Jadi hadisnya dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, mohonlah kesehatan pada Allah. Sungguhnya karunia yang paling baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Ya, terus ada hadis juga yang hadis ini menjadi wiridan pagi sore ya. Bunyinya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah, ini sekalian ini. Kalau tadi belum baca, ayo kita baca ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya. Yang ketiga, ini juga hadis yang terkenal, bunyinya ni'matani maghbunun katsirum minan nas as-sihhatu wal faraghu, gitu bunyinya ya. Jadi dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terperdaya olehnya. Jadi maksudnya itu apa ya? Kalau udah dapat ini kayaknya malah jadi lupa gitu. Ya ini sehat dan waktu luang. Ya. Jadi ketika sehat itu lupa ibadah ya, lupa berbuat baik. Nanti ketika sakit baru ingat. Nah, seperti itu. Terus dalil dari Quran ini di surah Al-Maidah, ayatnya panjang. Saya potong atau saya terangkan yang di warna merah. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi di depan ada kata-kata ini apa? Mangqatala nafsan bighairi nafsin. Di siapa yang membunuh jiwa enggak benar, itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Tapi kebalikannya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan menghidupkan jiwa manusia keseluruhannya. Nah, jadi pentingnya kesehatan dalam Islam itu sampai seperti ini. Jadi kalau dokter menyelamatkan satu orang, itu Masya Allah seakan-akan menyelamatkan manusia semuanya. Nah, kalau ini bicaranya rumah sakit, maka mari kita tengok bahwa ternyata sangat penting rumah sakit Islam atau rumah sakit yang lain itu memperhatikan aspek keagamaan dalam hal ini Islam, karena rumah sakit menjadi tempat yang sangat didambakan bagi umat Islam, yakni untuk menggapai husnul khotimah. Bukankah rumah sakit itu tempat yang mungkin paling sering menjadi tempat terakhir bagi seorang manusia, yakni ketika sakit dan meninggal. Nah, padahal husnul khotimah adalah cita-cita semua orang. Ya, maka penyakit itu dalam sebuah hadis disebut sebagai duta ya, atau utusan. Maksudnya utusan apa? Utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi seseorang
Ya, nah orang yang didatangi karena namanya duta ini harusnya sadar. Oh, kok dutanya sudah datang? Artinya diingatkan bahwa lama lagi akan dipanggil oleh Allah, maka bersiap-siap. Nah, inilah tata cara husnul khotimah yang pasti diperhatikan oleh rumah sakit pemberi layanan. Maka hmm, sangat strategis sebelum dakwah Islam karena mempertahankan, mengembalikan nikmat terbesar yaitu iman dan kesehatan. Ya, kita bisa mengingatkan keimanan dalam banyak aspek ketika pasien-pasien itu mengalami sakit hingga dia kembali sehat. Dan juga memelihara kehidupan umat manusia. Dan terakhir, kalau memang ditakdirkan meninggal di situ, ya rumah sakit harus bisa memfasilitasi semua yang meninggal itu husnul khotimah. Nah, mengapa rumah sakit Islam harus bermutu? Iya, karena Islam mengajarkan amal yang terbaik, ya. Ahabbul a'mali itqanuhu atau ya atau itqanuha. Jadi yang disukai dari amal itu dalam Islam yang betul-betul profesional ya, bermutu. Karena rumah sakit Islam harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi kedokteran, harus memenangkan kompetisi ya dalam rangka fastabikul khairat. Ya, era pandemi masa ada rumah sakit Islam nggak bisa rapid test, nggak bisa vaksin misalnya. Ya, jadi kita harus betul-betul bisa memberi layanan terbaik dalam standar profesionalitas tertinggi pada zamannya. Berikutnya, bagi pasien rumah sakit syariah itu bisa memenuhi haknya atas kebutuhan, terutama kebutuhan spiritual. Ya, ingat pasien adalah rentan sehingga aspek spiritual ini penting. Berikutnya, dengan memperhatikan nilai syariah, pasien akan terjaga privasi ya, misalnya aurat, misalnya ya aib-aibnya. Terus pasien mendapatkan layanan yang bermutu ya, dan pasien mendapatkan keberkahan karena makanannya terjaga halal, karena toharohnya dan lingkungannya, akad transaksinya semuanya memperhatikan aspek syariah. Nah, bagi pemilik, bagi pimpinan, bagi karyawan, umumnya rumah sakit ini kan menjadi eh, sumber penghidupan ya, ma'isyah, pendapatan, penghasilan. Maka harus diyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan itu memperhatikan aspek syariah. Ya, terus tidak ada riba, tidak ada suap, ya, tidak ada tipu-tipu, ya. Ini ada rumah sakit yang melayani misalnya praktek aborsi atau praktek penjualan organ atau ya pemalsuan obat, ya, apalagi jual beli obat-obat dalam daftar terlarang dan seterusnya, itu jelas-jelas tidak benar. Atau rumah sakit yang bikin transaksi riba ya, ya dengan berbagai bentuknya, diskon-diskon, tapi semuanya itu taktik-taktik penipuan, ya jelas-jelas itu tidak benar. Teman-teman sekalian, apa sih rumah sakit syariah? Yakni rumah sakit yang mengelola seluruh aktivitasnya berdasarkan pada
ini bacanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ya. Jadi tujuan adanya Islam disyariatkan itu apa sih? Nah, itu dipraktekkan di dalam penyelenggaraan rumah sakit. Jadi ada rumusan menurut Imam Syatibi bahwa eh, tujuan syariah Islam itu ada 5 poin. Ya, ini bacanya hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan hifdzul mal ya, hifdzul mal yang terakhir. Jadi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Nah, ini kalau mau dicontohkan begini. Ini contoh singkat aja sih, nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi misalnya seorang dokter atau contohnya saya aja dah, dokter ahli bedah. Ya, dan itu real story ya, saya pernah mengalami. Pasien Ileus datang dengan rajah yang tertulis di perutnya. Rajah tahu ya, rajah itu kayak mantra-mantra gitu ya. Ditulis itu pakai spidol di perutnya. Ya, wujud tulisannya seperti huruf-huruf Arab tanpa harokat gitu ya. Jadi Arab gundul ya istilah Jawanya. Arab pegon ya, Arab gundul. Wah, ini saya curiga. Saya panggil keluarganya. Ini apa, Pak? Oh, maaf itu tadi dibawa ke sana itu orang, orang pinter lah, dukun lah gampangnya. Nah, disitulah saya punya kesempatan untuk berdakwah. Saya bilang, Bapak seperti ini itu musyrik, ya, nah, enggak boleh. Nah, jadi kalau saya hanya sebagai dokter ansih, saya nggak urusan, ya udahlah. Tapi karena saya tahu itu ada kecacatan akidah, nah harus ya diupayakan untuk kita luruskan kepada pasien dan keluarganya. Itu tuh contohnya. Ya, memelihara jiwa jelas kita harus fight untuk menyelamatkan ya jiwa yang sakit itu, memelihara keturunan juga jelas, memelihara akal. Nah, ini misalnya orang yang sedang mabuk ya, itu kesempatan kita memberi ya tausiah lah begitu. Nah, kalau contoh memelihara harta ini jelas yang paling sering justru masalahnya ada di dokter. Kenapa? Iya, contoh begini. Dua pabrik obat punya dua produk, yang satu mahal, yang satu murah obatnya. Isinya sama, tapi yang obatnya mahal menjanjikan ya ini dan itu kepada dokternya, entah apalah namanya, gimmick, entah namanya bonus, komisi, dan seterusnya. Nah, ini sudah langsung ini. Kita sebagai dokter, buat pasien kalau isinya sama, pasti kita harus pilih yang murah. Karena kita harus ngirit, nggak boleh boros. Ya. Tapi kan itu terjadi ya, konflik of interest ya. Nah, ini mengandung dua kesalahan. Kesalahan makosidus syariah dan yang satu kesalahan riswah atau suap. Ya. Ya, jadi ayo ya teman-teman semua harus punya perhatian terhadap masalah ini. Berikutnya, konsep manajemen strategik syariah adalah satu proses manajemen berupa pengelolaan, perencanaan, pengawasan, pengimplementasian yang dilaksanakan sesuai dengan landasan syariah, yakni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi begitu perkawinannya ya. Nah, ini juga saya perlu ingatkan kenapa harus capek-capek kita menjalankan
yang ya sedikit, kalau orang Sunda bilang riweh gitu ya. Ini ada nggak yang dari Sunda? Eh, Ruwet ya. Iya, karena eh, amal usaha yang kita kelola ini tidak hanya berorientasi duniawi. Nah, ini. Jadi kita punya rumus ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa manajemen amal usaha ya kerja kita ini harus bisa kita petik hasilnya juga sampai di akhirat nanti. Itulah yang namanya amal jariah. Ya, jadi harus bernilai jariah. Ya, saya mengajar ya, yang kemudian saya ingat adalah ya Allah, ketika ilmu yang saya ajarkan ini nanti dipahami oleh ya para mahasiswa, kemudian pada waktunya dia mempraktekkan ilmunya, Masya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan kiriman pahalanya. Jadi begitu, tingkat kesadaran itu yang penting. Nah, ketika nanti teman-teman menjadi manajer, ya, apalagi merumuskan ya satu apa set strategic planning misalnya, apa membangun apa wing ya, gedung pusat jantung terpadu misalnya. Ayo dipikir bahwa wah ini amal jariah saya, jadi saya harus fight. Ya persoalan honor, gaji dan lain-lain sudahlah itu otomatis lah. Itu sudah akan dengan sendirinya mendapatkan. Tapi yang lebih kita harapkan sebetulnya kan ini. Nah, inilah pentingnya teman-teman. Perspektif Islam itu seperti ini pentingnya. Jadi kalau secara syariah kadang-kadang ada yang membagi seperti ini ya, meskipun seperti halnya rumusan-rumusan pada umumnya ya orang-orang punya pembagian sendiri-sendiri, punya narasi sendiri-sendiri. Tidak apa-apa ya, ini kita ya kita pahami saja, nanti prakteknya monggo silahkan. Ahdaf itu adalah perencanaan, tatbik itu pelaksanaan, muhasabah itu evaluasi, riqabah itu pengawasan. Ya sama ya, hanya apa istilah Arab saja seperti itu. Nah, manajemen strategis, mohon maaf ini ya disingkat ya, manajemen strategis. Ya, itu sebenarnya sudah sejak lama eh, di ya di apa diajarkan ya. Nah, dulu ada istilah asumsi ya. Asumsi ini ya prediksi masa depan sehingga kita perlu merencana berdasarkan apa yang terjadi dulu dan saat ini untuk meraih masa depan. Nah, kan seperti itu. Berarti harus memperhatikan perubahan lingkungan, bahkan sampai ada kejutan-kejutan seperti krisis energi, deregulasi industri, percepatan teknologi, meningkatnya persaingan global, dan seterusnya. Bahkan ya ini kita mungkin agak gagap gitu ya dengan adanya pandemi ini. Ya rumah sakit yang tidak segera membuat antisipasi mengatasinya, sudah banyak itu yang oleng ya, manajemennya oleng. Bahkan ada yang cengap-cengap kolaps ya. Nah ini karena manajemen strategisnya kurang bagus ya. Lingkungan itu bisa internal, bisa eksternal, harus dianalisis sistematis.
Ya, kemudian dirumuskan ya bagaimana manajemen strategisnya. Dimulai dari mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi, analisis lingkungan, ya, identifikasi peluang dan ancaman, analisis lingkungan internal, sumber daya organisasi, identifikasi kekuatan kelemahan, ya, kemudian merumuskan strategis, melaksanakannya dan mengevaluasinya. Ya, jadi teman-teman ini apa namanya, SWOT ada di dalamnya. Nanti kita masuk ya. Gambaran proses manajemen strategis ya itu tadi ya, dimulai dari analisa lingkungan, identifikasi peluang ancaman, misi dan sasaran, terus rumusan strategis, evaluasi, melaksanakan analisis lingkungan, sumber daya organisasi, identifikasi. Jadi ini selalu berputar dan terus berputar ya. Ya, lingkaran yang tidak pernah berhenti sebenarnya. Karena biasanya rumusan itu kalau besar ya, misalnya master plan itu 25 tahun, terus nanti turun menjadi Renstra, biasanya mungkin 5 tahun, terus turun menjadi RKA atau ada yang bilang RKT, ya, itu dalam 1 tahun. Ya, jadi seperti itu. Jadi selalu berputar-putar. Baik, untuk rumah sakit mungkin teman-teman harus sudah mulai terbiasa membuat pengamatan-pengamatan. Ya, di rumah sakit itu ada 2 golongan unit. Yang satu unit dikenal sebagai revenue center. Ya, ini harusnya dicetak tebal ini ya. Nah, terus ada unit yang satunya ada cost center. Gampangannya revenue center itu yang menghasilkan uang, terus cost center itu yang tidak menghasilkan uang. Nah, rumusnya ya jelas. Pasti yang menghasilkan uang ini akan dalam bahasa Jawanya gendong ya. Gendong yang tidak menghasilkan uang. Tapi ingat, jangan mentang-mentang nanti misalnya teman-teman ada di bagian revenue center, saya kan menghasilkan duit banyak, misalnya teman-teman yang ada di instalasi kamar bedah misalnya, ya mentang-mentang di sana yang banyak menghasilkan uang. Ya tapi kalau tidak didukung oleh misalnya ya IPSRS, ya, AC-nya nggak bagus, aliran listriknya, airnya dan seterusnya, ya pasti nggak bagus juga, ya. Alat-alatnya dan seterusnya. Ya, jadi ini harus dipahami oleh teman-teman sejak awal mau berkecimpung ke manajemen rumah sakit. Di dalam bisnis rumah sakit ada 5 dimensi yang perlu dicermati, yakni yang pertama faktor SDM, kunci organisasi. Ya, jadi ini intinya morality. Mohon maaf ya, saya sebut. Jadi kadang-kadang ini para manajer sudah paham ya. Kadang-kadang kalimat yang tidak terucap itu bunyinya gini. Karyawan ki rada bodho ra apa-apa. Sing penting jujur. Nah, itu misalnya begitu. Karena kalau kita sudah mendapatkan SDM yang tidak jujur, ya artinya tidak ada moralitas di situ. Oh ya, meskipun pinter, meskipun ya mungkin kalau masih mengandalkan front office yang muda-muda, yang gagah, yang cakep, yang cantik dan seterusnya. Wah, kalau sudah nggak ada moralitas, sudah itu bukan pilihan ya. Nah, maka nanti program-program manajemen strategik bagaimana selalu mengawasi, meningkatkan moralitas SDM. Ini kunci ini ya, kunci. Rusak kalau sudah SDM nggak ada moralitasnya.
Terus nomor 2, kemampuan dalam cara memberikan layanan. Ini yang disebut dengan ini kurang ya tulisannya, delivery ya. Delivery kurang tulisannya, kurang R ya, delivery. Jadi kalau ada pasien yang datang yang istilahnya bingung gitu ya, mau ini pendaftarannya di mana, atau juga nggak ada orang, nggak ada yang menyapa, atau orangnya acuh gitu ya, waduh, atau ditanya malah itu di sana dicari sendiri, waduh. Jadi delivery itu juga satu hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat kunci. Kalau iklan itu ada istilah apa itu, kesan pertama, gimana itu? Kesan pertama sungguh menggoda ya. Berikutnya terserah Anda gimana ini. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga adalah quality. Menjaga dan mengembangkan mutu layanan. Ya, jadi pasien itu pasti mencari kualitas terbaik. Nah, ini Islam sangat memperhatikan ya. Ahabul a'mali itqanuha tadi itu. Jadi harus betul-betul profesional. Jadi kadang-kadang ada yang salah persepsi atau salah implementasi dengan Islam. Ya, kalau contoh konyolnya itu misalnya ada jarum suntik yang jatuh, kemudian diambil, astagfirullah dengan istighfar ya. Ya tetap aja meskipun di istighfari ya jarum yang sudah jatuh itu sudah tidak steril dan harus dibuang, harus diganti. Ya mentang-mentang dengan istighfar terus jadi steril ya kan enggak ya. Itu contoh konyolnya begitu. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi, salah implementasi ya. Oh kelihatannya pakai, udahlah ini insya Allah nggak apa-apa. Oh, meskipun tadi jatuh belum 5 menit, kacau kalau gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, menjaga rasa aman terhadap pelanggan. Ini safety. Jadi keamanan harus terjamin, pasien merasa aman dan tentram selama di rumah sakit. Makanya ada apa namanya, early warning system ya. Jadi pasien-pasien yang ada resiko jatuh misalnya kayak gitu, itu ada skor lembarnya tersendiri. Kemudian mengatur alokasi pembiayaan, bagaimana agar efisien, terjangkau pelanggan, tidak merugikan rumah sakit, maupun juga pengguna jasa. Jadi biaya yang terjangkau dan juga transparan. Nah, ini kita punya sistem JKN, BPJS ini justru ada masalah-masalah ini yang sudah berkecimpung di manajemen tahu masalahnya. Ternyata ya harus ada pembenahan lah. Saya sendiri menyaksikan pasti ini ada yang rumusan yang salah ini. Dan ternyata memang salah itu. Satu diagnosis yang lebih parah, tapi besaran klaimnya itu malah lebih kecil dari diagnosis yang ringan. Ini gimana ini? Ya, baik. Selanjutnya, kunci manajemen strategik adalah adanya kemauan keras secara sukarela dari seluruh stakeholders, ya, staf, karyawan, itu bagaimana bersama-sama punya rasa memiliki sense of belonging yang tinggi, ya. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan komitmen. Jadi kalau orang punya rasa memiliki, pasti kemudian ada komitmen. Komitmen yang tinggi dapat membentuk budaya organisasi dan merubah perilaku individu. Ya, dari individu nanti menjadi corporate values ya, corporate culture. Ya, dan ini penting untuk terbentuknya satu teamwork ya. Ya, team building yang betul-betul kompak. Nah, jadi
Islam sangat memperhatikan juga hal-hal yang demikian ini. Strategic Management System meliputi business plan, strategic management system, kemudian sasaran, tujuan, program kerja, kegiatan. Apa manfaatnya? Ya, ketika semua itu bisa terlibat secara aktif, ya, sampai dengan manajer lini. Kemudian adanya komitmen yang tinggi dalam bentuk budaya organisasi. Kemudian merubah perilaku individu jadi budaya organisasi, meningkatkan kerja tim. Ya, inilah kunci-kunci keberhasilan manajemen suatu perusahaan. Ya, siapa yang terlibat? Direksi, kepala bidang, kepala instalasi, ketua komite ya. Salah satunya yang paling biasanya mesti ada komite medik, tapi kan komite kan banyak ya menurut standar akreditasi CARS itu banyak sekarang ya. Komite keperawatan juga ada, komite farmasi dan terapi juga ada, komite etik juga ada ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana penyusunannya? Ya tentukan di mana organisasi kita sekarang berada, tentukan kemana kita ingin membawa organisasi, susun cara pendekatan untuk mencapai target organisasi. Mungkin di antara teman-teman ada yang saat ini kerja di suatu rumah sakit yang sedang bermula ya, akan mengembangkan. Nah, saya kira fase-fase ini nanti bisa dengan nyata dilalui. Ya. Jenis-jenis perencanaan strategik, perencanaan taktis ya, menjelaskan outcome apa yang ingin dicapai atau ditargetkan yang diperlukan untuk mencapai misi organisasi. Ya, ini membutuhkan perspektif waktu 3 sampai 5 tahun. Ya, jadi ada kata-kata Renstra tadi itu. Jadi yang paling tinggi itu namanya master plan ya. Jadi kalau zaman negara kita dulu dipimpin Pak Harto ada namanya Repelita. Ya. Beliau sudah menggariskan 25 tahun. Terus menjadi pelita ya tiap 5 tahun. Perencanaan taktis menjelaskan kegiatan-kegiatan secara menyeluruh, pencapaian akhir seluruh kegiatan yang dapat diukur, siapa yang bertanggung jawab atas apa, terus waktu yang diperlukan untuk pencapaian, kemudian sasarannya. Nah, ini sudah taktis. Kalau sudah terurai di unit ya. Biasanya di unit. Ini sudah seperti ini. Terus yang berikutnya perencanaan untuk waktu yang lebih pendek, biasanya tahunan. Itu yang tadi saya sebut sebagai rencana kerja tahunan, ya. Biasanya kemudian dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran. Ya. Dan setiap tahun biasanya punya rumusan kalau istilah sekarang ini key performance indicators ya. Jadi Islam pun seperti itu. Berikutnya ini yang tadi saya sebut dalam 8 tahap manajemen strategik itu di sana ada SWOT analysis ya. SWOT, strengths, weaknesses, opportunities dan threats. Ya, ini ilmu lama. Tapi sampai hari ini masih berlaku. Ya, dan bahkan dikembangkan oleh banyak pakar. Ya, kalau dulu yang namanya contoh ya, yang namanya ancaman. Ancaman ya mengerikan, seakan-akan wah kalau memang besar kita itu bisa kalah, terlibas dan seterusnya. Tapi ilmu-ilmu baru mengatakan, oh ancaman itu malah bisa diubah menjadi strength. Oh kok bisa? Iya. Kalau ada rumah sakit besar berdiri di sini, bukan berarti yang kecil mati. Tapi yang kecil bisa ya kerjasama, merujuk, atau apalah.
Nah, kan berarti jadi kekuatan. Ya, ya kami yang di rumah sakit kecil merasakan itu. Dari rumah sakit besar. Wah, ya sudah, malah kita bisa merujuk ke sana. Ya, terus zaman dulu weakness kekuatan itu ya waduh, udah kita nggak punya ini, nggak bisa ini. Kayaknya lemah aja. Tapi ilmu baru mengatakan kekuatan bisa diubah jadi opportunities. Ya, contoh rumah sakit seperti yang kecil-kecil atau rumah sakit berbasis sosial keagamaan, ya kesempatan itu. Orang-orang kepengen berdonasi kepada duafa, ya, ya kita mungkin bisa mendapatkan banyak peluang. Jadi itu peluang. Weaknesses dirubah jadi opportunities. Itu contohnya. Baik, jadi ilmu lama yang sampai hari ini masih berlaku ini SWOT, maka teman-teman harus sangat-sangat terbiasa nanti melihat berbagai hal yang ada di rumah sakit dengan kacamata SWOT itu asik gitu. Ya, jadi misalnya saya ingat di Surabaya dulu ya, ada tukang parkir yang punya gaya khas lah, dia pakai pakaian yang khas, terus gaya dia untuk ya memarkiri itu khas. Orang-orang senang di situ. Wah, ini kekuatan. Jadi meskipun kita hanya melihat atau bertemu dengan satu orang petugas parkir dengan kacamata SWOT, kita bisa ya membuat apa ya nanti keputusan-keputusan strategik gitu. Belum kita melihat yang banyak hal ya. Jadi selalu di setiap waktu kita mengamati SWOT analisis ini untuk berbagai urusannya, kelemahan, peluang, ancaman, ya ini harus secara apa ya sensitif. Jadi uh, sense of manager ya, sense of leader itu harus selalu ditumbuh kembangkan di setiap saat. Jadi kalau ada orang, misalnya seorang manajer datang ke kantor, lihat satu lampu yang sudah kedip-kedip mau mati, udah hitam, kok nggak muncul sense-nya ya gimana ya, harus langsung dibuat ini, wah ini kok ini langsung dipanggil entah siapa, itu kok lampunya mau mati, itu udah berapa lama itu lampu menerangi tulisannya, itu tulisannya nggak kelihatan. Nah, hal-hal seperti itu contohnya yang harus ditumbuh kembangkan. Ya. Berikutnya mungkin ini langkah-langkah bagaimana manajemen strategik itu dilakukan. Buat visi. Ya, visi itu mimpi. Tentukan misi. Ya. Jadi bagaimana cara meraih visi. Jadi bagaimana meraih mimpi itu. Terus identifikasi faktor internal. Kira-kira apa yang mendukung dari tadi itu. SWOT tadi itu. Identifikasi faktor eksternal. Ya, sama ini dengan SWOT, tapi yang dari eksternal. Misalnya, wah, orang-orang sini itu sukanya, misalnya kalau di tempat saya sukanya makan sate. Nah, ya mungkin kita siap-siap banyak pasien hipertensi misalnya ya. Mungkin kita bisa punya poliklinik khusus atau kita punya program khusus dan seterusnya. Perumusan tujuan sampai dengan sesuai dengan peta kekuatan, penentuan sasaran dan kinerja dengan indikator keberhasilan. Tadi yang saya sebut sebagai key performance indicators ya. Jadi kalau ada satu program, KPI-nya apa, ini harus ditentukan supaya kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau nggak ditentukan ya pokoknya asal jalan. Penyuluhan asal penyuluhan. Ya, kalau nggak ada KPI-nya, misalnya KPI-nya apa? Bertambahnya pasien baru.
berapa orang dalam waktu 1 tahun. Nah, itu salah satu contoh KPI. Kemudian merumuskan strategi dan rencana kegiatan. Ya, jadi saya kira demikian teman-teman. Dan untuknya mari kita bekerja untuk as-shalah, ya as-shalah artinya baik dan bermanfaat. Ya, jadi Islam itu hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.